Mengikuti pembahasan sebelumnya, klub Bahrain ini sampai meminta bantuan dari pemerintah jelang menghadapi timnas Indonesia. Bahkan mereka dipantau langsung saat menjalani sesi latihan tim sebelum pertandingan berlangsung. Dan benar saja, saat laga melawan Indonesia kemarin, Bahrain ditonton langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola mereka dan orang-orang penting di sana. Melihat hal tersebut lantas membuat mereka ini seakan gak ingin dipermalukan di kandang sendiri oleh tim yang dari segi ranking FIFA jauh di bawah Bahrain. Karena sebelumnya mereka sudah kena bantai timnas Jepang dengan skor mencolok 5-0. Dan mungkin itulah yang menjadi alasan mengapa wasit pertandingan berat sebelah dan seolah-olah gak ingin melihat Bahrain menelan kekalahan atas timnas Indonesia. Gak mau munafik dan harus diakui, kalau kegagalan meraih 3 poin kemarin tentu saja menjadi sebuah hal yang sangat disesalkan. Bagaimana tidak, pertandingan yang seharusnya dimenangkan oleh King Indo harus dinodai oleh wasit botak sialan yang kayaknya sengaja mengulur-ngulur waktu sampai Bahrain mencetak gol. Dan kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi dalam match itu semakin menjadi-jadi. Ketika netizen plus 62 menemukan fakta kalau Presiden AFC saat ini adalah orang Bahrain, sehingga wajar kalau ia dianggap sudah mengatur ini semua. Ditambah lagi dengan hadirnya sejumlah orang-orang penting yang memiliki pengaruh besar di sepak bola Bahrain, seperti hadirnya Yang Mulia Sheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa, Wakil Ketua Pertama Dewan Tertinggi Pemuda dan Olahraga Bahrain, membuat laga versus Indonesia penuh akan drama sekaligus kejanggalan-kejanggalan yang sangat tak wajar. Mereka seolah gak ingin dipermalukan oleh timnas Indonesia yang kalau dilihat dari ranking FIFA jelas sangat jauh di bawah timnas Bahrain. Dan mereka seolah menganggap kalau laga melawan Indonesia adalah pertaruhan harga diri bangsa. Sementara itu, melihat kemenangan Indonesia yang dirampok oleh pihak Bahrain jelas membuat semua orang jengkel, termasuk Esko PSSI, Pak Arya Sinulinga, yang rencananya akan melaporkan kejadian itu ke Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, segera mungkin. Dan info itu sendiri disampaikan langsung oleh Pak Arya Sinulinga usai nobar, dan yang pasti ikutan merasa jengkel dengan hasil yang ada. Memang sih targetnya 1 poin, tapi kalau melihat situasi tadi, asli kita beneran dirampok. Kami sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Dia seperti sengaja menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol. Tentu saja kami akan kirim surat protes ke FIFA, tegas beliau dikutip dari kompas.com. Dan seolah sepemikiran dengan Pak Arya, netizen Jepang bahkan ramai-ramai dukung timnas Indonesia untuk melaporkan insiden itu ke FIFA. Karena ya seperti kita tahu, sebelum Indonesia, timnas Jepang terlebih dahulu merasakan kejanggalan dari timnas Bahrain. Meskipun pada akhirnya Jepang mampu mengguliti Bahrain dengan skor mencolok 5-0. Mending kalah terhormat daripada sewa wasit. Sementara itu, netizen Jepang justru banyak yang menaruh respek kepada perkembangan timnas Indonesia. Mereka menunjukkan progres nyata dengan mampu membuktikan kelasnya, terutama saat mampu menahan imbang tim-tim langganan Piala Dunia macam Arab Saudi dan juga Australia. Bahkan, keberhasilan Indonesia ini tanpa melakukan banyak drama. Dan salutnya lagi, mereka selalu bermain bersih serta tak pernah bermain licik seperti tim-tim Timur Tengah. Karena bagi Jepang, mereka lebih baik kalah terhormat daripada menang karena bantuan dari wasit. Hal itu bukan tanpa alasan, karena jika kalah artinya tim mereka masih memiliki kekurangan yang harus segera diperbaiki. Dan itu bakal menjadi sebuah pelajaran penting untuk terus meningkatkan kualitas timnas mereka. Dan tak heran jika timnas Jepang ini selalu menjadi tim langganan Piala Dunia, bahkan mampu bersaing dengan negara-negara kuat macam Jerman, Spanyol, hingga Portugal.
Bahrain kini dicap sebagai tim buruk. Kecurangan yang dilakukan Bahrain kepada timnas Indonesia justru berimbas begitu besar. Karena seperti kita tahu, kalau Indonesia ini adalah bangsa yang besar dan sedang mendapatkan banyak sorotan media-media besar di dunia. Bahrain telah melakukan kesalahan yang cukup fatal setelah berani-beraninya mencurangi timnas Indonesia. Dan hal itu berdampak atas media sosial mereka yang meledak dengan hujatan netizen plus 62. Bahkan menurut sejumlah laporan terbaru, Bahrain ini menutup komen Instagramnya setelah insiden tersebut. Dan tak hanya itu saja, kini Bahrain justru mendapatkan label buruk sebagai tim yang penuh akan drama dan kecurangan. Karena nggak hanya sekali, tapi sudah beberapa kali terbukti kalau Bahrain ini tim yang nggak pernah fair. Dapat sentilan dari Sinteyong. Ya, dalam pers setelah pertandingan berlangsung, Coach Shin tampak marah dan kecewa dengan kepemimpinan wasit botak sialan malam itu. Bahkan dirinya memaklumi kalau para pemainnya sangat emosional sehingga sempat terjadi ketegangan di akhir pertandingan. Dan dari insiden itu akan menjadi pelajaran penting bagi Sinteyong di pertandingan selanjutnya. Dia akan jauh lebih hati-hati lagi jika bertemu dengan tim-tim dari Timur Tengah. 많이 화가 났다. 왜 그랬다고 생각해요? 직접 경기를 안 봐서 묻는지 모르겠지만 왜 하는지 대해서는 직접 본 분들은 다 생각할 것이고 TV 중계 보는 사람들도 느낄 것이다. 6분 줬지만 6분 이상 훨씬 더 많이 보는 것은 잘못된 것이고 우리 선수들이 부딪히기만 하면 우리는 파울이고 왜 상대는 그냥 매 경기 그냥 진행하는 데 대해서 도대체 이해가 안 된다. Pundit Amerika, kemenangan Indonesia dirampok. Sementara itu, podcaster dari The Give and Go baru-baru ini mempertanyakan apakah Indonesia dirampok. Ia pun menyebut jika ada tambahan 3 menit dari waktu tambahan seharusnya 6 menit. Dan itu adalah wrong call atau keputusan yang salah yang seharusnya tidak terjadi. Tak ada urgensi untuk memberikan tambahan waktu lagi saat ada waktu yang terhenti karena pemain cedera atau apapun. Dan itu jelas panggilan yang salah. In the Indonesia versus Bahrain match that ended 2-2 after Bahrain tied it in the very last play, the very final minute, the 99th minute of the match. Problem here is the ref only added 6 minutes and the game should have ended in the 96th minute. We're talking about 3 free minutes that were given in this game. And folks, being unbiased, being true to what I saw, it's the wrong call. Dan terlepas dari apapun, timnas Indonesia sejatinya sudah menampilkan performa terbaiknya di lapangan. Hanya saja mereka belum mendapatkan keberuntungan dan ada saja halangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh tim yang sedang dalam proses menuju ke arah satu level lebih baik. Dan kita doakan saja, di laga melawan Cina nanti nggak ada halangan seperti ini. Semoga Indonesia bisa kembali tampil baik dan meraih kemenangan. Sementara untuk Bahrain, ingat karma masih berlaku dan kita tunggu karma itu terjadi. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.